Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di video saya. Nah, di sini kita masuk ke bab 9 yaitu Managing Files dan Debian dan Ubuntu Server Administration. Nah, di bab 9 ini kita mempelajari cukup banyak materi, diantaranya yaitu 1. Struktur direktori pada Linux, 2. Navigasi path, 3. Absolute vs Relative path, 4. Special character, 5. Membuat file dengan touch, 6. Perintah ls and fetch, 7. Membuat direktori dengan mkdir, 8. Perintah gp, 9. Perintah mv, dan yang terakhir yaitu perintah rm. 1. Struktur direktori pada Linux. Nah, pada struktur direktori pada Linux, di sini terdapat tanda slash atau tanda root ya teman-teman. Nah, apa sih itu root? Root ini merupakan user dengan hak akses yang paling tinggi. Jadi, root ini juga bisa melakukan apa saja terhadap direktori yang ada di bawahnya. Untuk permulaan, kita cukup mempelajari apa itu home dan juga user. Nah, apa sih itu user? User ini merupakan direktori yang digunakan untuk menyimpan file instalasi aplikasi. Nah, kalau di Windows itu kita ada yang mirip user, namanya adalah program files. Untuk melihat program files, kalian bisa pergi ke file, kemudian kalian ketik localdisk. Lalu di sini terdapat program files ya teman-teman. Oke, kemudian apa sih home itu? Home adalah home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi, kalau kita masuk ke home directory, dia ini akan memunculkan atau menampilkan setiap user yang ada pada Linux. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang directory etc. Jadi, directory etc ini adalah directory yang digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi pada Linux. Oke, kemudian kalian login ke Debian ya teman-teman. Sekarang kita di sini klik Files. Nah, di sini kita bakal langsung diarahkan ke directory home. Oke, untuk melihat user kita harus masuk dulu ke directory root. Kita pergi ke outer locations. Nah, di sini terdapat tanda slash ya teman-teman. Di sini kita klik. Nah, di sini terdapat bin, etc, dan lain-lain. Di sini terdapat home. Nah, di home ini akan ada satu user milik kita ya teman-teman, yaitu Wilda. Nah, untuk melihat parents directory kalian, bisa klik titik 3 ini, lalu kalian klik properties. Nah, di sini terlihat ya, nama foldernya adalah slash atau root ya teman-teman. Nah, kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home itu bukanlah parents folder saya sekarang. Karena sekarang saya berada di directory home. Sedangkan ini hanya memperlihatkan parents folder atau folder yang berada di atas kita. Jadi untuk melihat home atau directory home pada parameter, kalian bisa klik kanan, lalu kalian pilih properties. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, parents folder adalah /home/. 2. Navigasi path. Nah, di sini kita akan mempelajari basic command atau perintah pada CLI. Di sini ada GD, BWD, dan LS. Nah, apa sih itu GD? Ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory, kita bisa menggunakan perintah GD. Misalnya nih, kita mau masuk directory home. Teman-teman cukup berikan perintah GD/home. Nah, selanjutnya PWD. PWD ini digunakan untuk melihat keberadaan directory yang sekarang. Misalnya nih, kita masuk ke /etc/bin. Kemudian kita sudah meninggalkan sekitar 1-2 jam Linux kita. Nah, terus teman-teman ingin
melihat di mana saya sedang berada atau sedang berada di folder mana. Kalian bisa berikan perintah pwd untuk melihat keberadaan sekarang sedang berada di direktori mana. Misalnya tadi kita sedang berada di /etc/bin. Nah, kemudian ls. ls ini digunakan untuk melihat apa saja isi dari direktori. Jadi kita bisa lihat file-file apa saja yang berada di direktori ya teman-teman. Oke, di sini kalian login ke Debian ya teman-teman. Kemudian kita buka file. Dan kita juga buka CLI ya teman-teman, atau terminal. Nah, di sini defaultnya kita bakal diarahin ke directory home, sama seperti di CLI. Di CLI juga bakal langsung defaultnya berada di home ya teman-teman. Nah, tadi kita berada di home. Di sini ada garis lengkung. Ini tanda kita sedang berada di home directory. Oke, sekarang kita akan masuk ke root. Kalau di file, itu kita cukup pergi ke outer locations. Kemudian di sini ada tanda slash atau tanda root ya teman-teman. Nah, ini kita sedang berada di root. Dan ini adalah beberapa file dalam root. Sedangkan jika di CLI, kita masukkan perintah su, lalu kita masukkan password. Oke, ini kita sedang berada di root. Oke, sekarang kita masuk ke home directory-nya root. Oke, kalau di CLI kita ketikkan perintah cd /root. Kemudian kita pwd. Nah, kita berada di root. Kemudian kita ketikkan ls untuk melihat file apa saja yang berada dalam root. Nah, ini kosong ya teman-teman, karena ini masih empty. Karena masih empty, jadi tidak melihat atau memunculkan file apapun. Kita akan coba untuk masuk ke directory home. Ketik perintah cd /home. Kita cek pwd. Nah, kita berada di home ya teman-teman. Kemudian kita ketik ls. Ini ada satu folder nama Wilda. Kita akan cek juga di file. Oke, sama ya teman-teman. Di sini ada satu folder yaitu Wilda. Oke, sekarang kita akan masuk ke rootnya. Bukan di directory root ya teman-teman. Jadi kalau di file, tadi kan di dalam root terdapat banyak file ya teman-teman. Jadi nanti di CLI kita bakal ls untuk melihat apakah filenya sama seperti defaultnya tadi. Untuk masuknya kita bisa ketik perintah cd / dan kita ls. Oke, di sini terdapat banyak file ya teman-teman. Ada bin, ada root, home, dan lain-lain ya teman-teman. Ini sama ya teman-teman di defaultnya. Di sini juga banyak, ada bin, boot, div, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada directory run. Nah, di sini ada beberapa banyak file. Nah, kalau di CLI mau masuk pada directory root, kita bisa ketik perintah cd /run. Kemudian ls.
Di sini juga banyak file ya teman-teman, terlihat seperti di defaultnya. 3. Absolute vs relative path. Nah, apa sih itu absolute dan relatif? Absolute path merupakan perintah yang memasukkan nama direktori dengan mengawali dengan tanda slash. Nah, jika relatif tidak diawali dengan tanda slash. Nah, misalnya di sini kita sedang berada di direktori home. Kemudian kita ingin masuk ke direktori bin, maka kita harus memasukkan perintah cd/bin terlebih dahulu untuk masuk ke direktori bin. Karena direktori bin atau direktori lib ini mereka terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan atau memerlukan command root untuk langsung lompat ke direktori tersebut. Sedangkan jika kita sedang berada di user, kemudian kita ingin masuk ke direktori lib, kita cukup untuk memberikan perintah cd/lib. Kita tidak perlu menggunakan tanda slash di awalnya atau absolute path. Oke, di sini kalian login terlebih dahulu ke Debian, kemudian kita buka terminal atau CLI. Dan juga kalian klik files. Nah, di sini di defaultnya kita bakal langsung diarahin ke direktori home. Di sini ada beberapa file. Saya akan mengecek di CLI juga apakah filenya sama dengan default. Kita berikan perintah ls. Nah, di sini terdapat desktop, dokumen, downloads, musik, pictures, public, timelapse videos ya teman-teman. Kemudian saya masuk ke root dengan perintah su. Nah, di defaultnya juga kita akan masuk ke root ya teman-teman. Kita klik outer locations. Di sini kita klik pwd, ketik pwd, lalu kemudian cd/. Oke, kita sudah berada di direktori root ya teman-teman. Oke, sekarang saya akan mencoba mempraktekkan absolute path terlebih dahulu. Jadi, saya akan masuk ke direktori etc, kemudian saya masuk ke etc kedua. Nah, syarat untuk masuk ke Apache 2, kita harus masuk terlebih dahulu ke /etc. Nah, di sini saya akan langsung masuk ke Apache 2 dengan menggunakan perintah absolute path atau mengawali dengan tanda slash ya teman-teman. Kita ketik perintah cd/etc/apache 2. Kita akan coba klik pwd. Oke, kita berada di /etc/apache 2. Kemudian saya masuk ke root lagi dengan perintah cd/. Oke, terus di sini saya akan mencoba masuk ke Apache 2 tanpa menggunakan slash ya teman-teman. Itu cd Apache 2. Nah, ini nggak bisa ya teman-teman, karena syarat untuk masuk ke Apache kita harus masuk terlebih dahulu ke /etc. Jadi perintah yang tanpa menggunakan slash ini yang dinamakan relative path. Dan untuk menggunakan relative path ini kita harus masuk terlebih dahulu ke cd/etc. Jadi kita coba masuk ke cd/etc terlebih dahulu, kemudian kita baru masuk ke cd
Apache 2. Ini belum bisa ya teman-teman. Kita cek PWD. Nah, ini baru kita bisa berada di /etc/apache 2. Nah, jadi syarat pada relative path ini kita tidak boleh langsung lompat atau loncat ke direktori apache 2. Jadi kita harus pelan-pelan dari etc terlebih dahulu, baru kita ke apache 2. 4. Special character. Nah, di sini kita akan membahas karakter spesial seperti tanda lengkung, pagar, dolar, dan sebagainya. Oke, kalian di sini terlebih dahulu login ke Debian. Lalu di sini kita klik ke terminal. Ketik terminal ya, teman-teman. Nah, di sini develnya bakal langsung lihat tanda lengkung seperti ini. Tanda lengkung ini untuk menandakan kita sedang berada di home directory. Nah, kita coba PWD. Oke, kita sedang berada di /home/wilda. Sekarang saya akan coba masuk ke root dengan perintah su. Sekarang kita sedang berada di root dan di sini ada tanda lengkungnya kan hilang. Nah, itu menandakan kita sedang tidak berada di home directory root. Nah, tapi di sini ada /home/wilda. Nah, kembali lagi bahwa home directory root dengan home directory biasa itu berbeda. Jadi home directory root itu bukan /home/wilda atau /home/user. Tapi home directory root itu berada pada cd/root. Nah, di sini ketika berada di cd/root, tanda lengkungnya akan muncul kembali. Itu artinya kita sedang berada di home directory milik root. Nah, jadi home directory milik root itu namanya bukan /home/user, melainkan /root. Oke, kemudian tanda dolar ini menandakan bahwa kita sedang berada di hak akses user biasa. Jika terdapat tanda pagar itu menandakan bahwa kita sedang berada di hak akses root. Lalu kita coba su. Oke, kemudian juga ada tanda titik ini, menandakan direktori kita yang sekarang. Lalu kita coba ketik ls titik. Nah, dia memperlihatkan file-file yang berada di direktori sekarang. Kemudian saya akan coba masuk ke root dengan perintah su. Oke, di sini saya akan coba ls. Nah, dia akan memperlihatkan atau menampilkan file-file yang berada di direktori sekarang atau direktori slash. Kemudian ketik perintah cd etc. Kemudian ada titik 2. Ini adalah menandakan parents directory atau direktori sebelumnya. Lalu kita ketik ls. Nah, di sini terdapat banyak ya teman-teman. Lalu di sini kita klik clear saja. Kita akan masuk ke cd apache 2. Lalu ketik perintah cd. Lalu kita pwd. Untuk masuk ke direktori atau sebelum direktori apache 2 yaitu /etc. Lalu di sini kita ketik perintah cd apache 2.
ls. Untuk melihat file, ini adalah file-file yang berada di direktori etc ya teman-teman. 5. Membuat file dengan touch. Kita masuk ke Debian, lalu di sini kita ketik terminal atau CLI. Kita coba cek pwd. Oke, sekarang kita berada di home directory. Ketik perintah ls. Oke, di sini ada desktop, dokumen, dan lain. Ini sama ya teman-teman seperti di defaultnya. Kemudian cara membuat sebuah file, kita ketik perintah dengan touch 2020.txt. Kemudian ls. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Nanti di direktori home-nya ini akan langsung memunculkan 2020.txt. Kita juga bisa menggunakan cara absolute seperti video sebelumnya. Di sini saya akan membuat file .txt lagi di dalam folder dokumen tanpa masuk ke direktori dokumen. Caranya, kita ketik perintah touch dokumen slash masukkan nama file bebas ya teman-teman. Di sini saya coba w.txt. Nah, di defaultnya terdapat 20.txt ya teman-teman. Nah, di sini kita hapus ya teman-teman. Lalu di sini kita ketik ls. Nah, di sini tidak ada file yang 2020.txt ya teman-teman, karena tadi filenya sudah dihapus. 6. Perintah ls and fetch. Seperti yang kita tahu, jika perintah ls itu untuk melihat isi sebuah direktori. Bedanya ls dengan ls and fetch, ini dia memperlihatkan lebih detail dibanding ls biasa. Di sini kita ketik terminal atau CLI. Lalu kita ketik perintah ls. Dia akan memperlihatkan beberapa direktori yang ada pada Linux. Di sini ada perintah ls -a. Perintah ini digunakan untuk memperlihat hidden directory atau direktori tersembunyi pada Linux. File yang diawali tanda titik adalah hidden file atau hidden directory atau file tersembunyi. ls-i. Perintah ini digunakan untuk memperlihatkan detail dari sebuah file. Nah, ini dia memperlihatkan secara detail ya teman-teman. Ada juga tanggalnya. Kemudian juga ada perintah ls-ia. Perintah ini digunakan untuk memperlihatkan hidden directory dan juga sekaligus memperlihatkan detail dari hidden directory. Nah, ini diperlihatkan secara detail hingga hidden directory, kemudian juga tanggalnya. Perlu diingat, jika terdapat tanda titik ini adalah hidden file atau hidden directory atau file tersembunyi. 7. Membuat direktori dengan mkdir. Teman-teman buka terminal terlebih dahulu. Nah, di sini kita ketik perintah ls untuk melihat apa saja di direktorinya. Nah, di sini terdapat desktop, dokumen, downloads, musik, pictures, public, templates, videos.
Nah, kemudian untuk membuat direktori baru, kalian bisa ketik perintah mkdir direct D-nya besar ya teman-teman, new, direct new. Lalu kita enter. Kita coba ls apakah sudah ada direktori direct new. Nah, di sini terdapat direct new ya teman-teman. Oke, di sini kita coba masuk ke cd 2020.txt. 2020.txt. Nah, di sini tidak bisa ya teman-teman, karena dia ini sebuah file, bukan direktori. Kita coba masuk ke direktori new dengan perintah cd direct new. Oke, kita sudah masuk di cd direct new. Kita coba ls. Ini masih kosong ya teman-teman, karena kita belum membuat file apapun di direktori direct new. Jadi ada metode membuat direktori di dalam direktori dan di dalam direktori juga. Caranya itu kita membuat terlebih dahulu direktori dir 1. Kemudian kita akan membuat direktori dir 2 dari dir 2 di dalam dir 1. Di sini kita ketik mkdir dir 1/dir 2. Nah, jadi kita membuat direktori dir 2 di dalam dir 1. Kemudian untuk membuat direktori ketiga di dalam dir 2, kita gunakan perintah mkdir dir 1/dir 2/dir 3. Kemudian kita ls. Nah, di sini hanya terdapat dir 1 ya teman-teman. Untuk melihat dir 2, kita harus masuk ke dir 1. Kita gunakan perintah cd dir 1 ls. Nah, di sini terdapat dir 2. Kita coba ketik cd dir 2 lalu kita ls. Nah, terdapat dir 3 ya teman-teman. Kita coba masuk ke dir 3. Ketik perintah cd dir 3. Kita ls. Dia akan kosong ya teman-teman, karena di dalam direktori dir 3 tidak ada apa-apa. Oke, di sini kita coba ls spasi min l. Nah, jadi di sini teman-teman bisa melihat nama file direktori dan mana yang file biasa. Jika di depannya ada huruf D, maka itu adalah file direktori. Sedangkan jika tidak ada huruf D, maka itu adalah file biasa. 8. Perintah cp. Jadi teman-teman, cp adalah copy. Jadi cp itu perintah kita mengcopy suatu file ataupun direktori. Oke, kita bisa langsung saja Debian servernya.
Oke, di sini saya sudah membuka file dan terminal. Jadi, kalau di file itu, semisal jika kita pengen mengcopy sesuatu, caranya itu cukup mudah ya teman-teman. Misal di sini saya akan mengcopy file yang ada di dokumen. Nah, kalau di file cara kita mengcopy itu itu cukup mudah teman-teman. Kita bisa blok saja kedua file yang pengen kita copy. Nah, beda lagi teman-teman dengan yang di terminal. Kalau di terminal itu, kalau kita pengen mengcopy suatu file, kita menggunakan perintah cp. Semisal di sini saya akan coba mengcopy file yang ada di dokumen ini. Kita bisa gunakan perintah cp spasi dokumen slash file apa yang akan kita copy. Misal di sini saya akan mengcopy file yang g.txt. Ini ya teman-teman. Dan kemudian jangan lupa di mana kita akan menempatkan atau menyimpan file kopiannya. Di sini saya akan menempatkannya di home. Kita masukkan di home Wilda. Maka file kopian g.txt itu sudah ada di home teman-teman. Selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat satu file di terminal. Kita gunakan absolute path. Kita menggunakan perintah touch, kemudian saya akan membuat file di dalam dokumen, kemudian slash. Saya akan membuat file dengan nama 33.txt. Di sini kita ketik perintah touch documents slash 33.txt. Oke teman-teman, di sini sudah muncul file 33 yang sudah kita buat tadi. Dan kemudian gimana sih kalau kita ingin langsung mengcopy kedua file ini? Oke, caranya kita bisa menggunakan perintah cp g.txt kemudian i.txt kemudian kemudian kita ls desktop slash. Nah, oke, file yang sudah di copy sudah berada di desktop. Nah, jika teman-teman bertanya gimana kalau filenya itu ada banyak, misal dari huruf G sampai Z. Kalau ditulis satu-satu dari G.txt sampai Z.txt, itu kan lama. Nah, kita bisa mendefinisikan itu dengan tanda bintang ya teman-teman. Jadi, cp bintang.txt.
Nah, jika filenya sama berbentuk txt itu, kita bisa gunakan perintah seperti ini ya teman-teman. Kemudian misal di sini saya akan mengkopinya ke public slash. Oke, kita enter dan kemudian kita bisa ketik perintah ls public slash. Nah, filenya sudah ada ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah mencoba mengcopy file. Nah, lalu gimana sih kalau kita ingin mengcopy suatu directory? Oke teman-teman, jadi sebelumnya kita kan sudah buat suatu directory, yaitu dir1. Nah, di dalam dir1 itu terdapat dir2. Lalu gimana kalau kita ingin mengcopy dir1 dan dir2 ini? Oke, kita bisa gunakan perintah cp -r dir1 slash dir2 dan di sini kita cantumkan di mana kita akan mengcopy direktorinya. Misal saya akan mengkopinya di home ya teman-teman. Jadi kita slash home. Dan juga kita slash user kita ya teman-teman. Dan kita ls. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, dir1 dan dir2 ini sudah berada di home. 9. Perintah mv. Oke, jadi apa sih perintah mv itu? Mv adalah perintah yang digunakan untuk merename file atau dir. Jadi dengan perintah mv ini kita bisa merename atau mengubah nama dari suatu directory atau file. Selain untuk merubah nama perintah, mv itu juga bisa digunakan untuk memindahkan file ya teman-teman. Oke, kita langsung saja kita buka Debian servernya. Oke, dan di sini saya sudah membuka file dan terminal. Oke, pertama kita bisa ls ya teman-teman. Dan di sini terdapat file git.txt yang sudah kita copy pada sebelumnya. Oke, pertama saya akan merubah nama yang git.txt ini ya teman-teman. Kita bisa gunakan perintah mv kemudian git.txt. Nah, di sini saya akan merubahnya menjadi nama h.txt ya teman-teman. Kemudian kita enter, lalu kita ls. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, file yang tadi namanya git.txt itu berubah menjadi h.txt. Oke, tadi kan saya bilang selain bisa merubah nama, perintah mv juga bisa untuk memindahkan suatu file. Oke, misal di sini saya akan buka dulu documents. Di sini saya akan mencoba file yang with.txt. Oke, di sini saya akan mencoba file with ini dengan perintah mv documents. Kemudian masukkan nama filenya itu with.txt. Dan kemudian kita akan menempatkan filenya kemana ya teman-teman. Semisal di sini saya akan menempatkannya di home user saya. Atau biar gampangnya itu kita bisa pakai titik saja ya teman-teman. Lalu kita enter dan kita
ls. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini file W-nya itu sudah berada di home ya teman-teman. 10. Perintah rm. Jadi rm atau remove command ini digunakan untuk menghapus suatu file. Tapi kalau kita ingin menghapus direktori, kita bisa menggunakan perintah rmdir. Jadi kita tidak bisa menggunakan perintah rmdir untuk menghapus file. Begitu juga sebaliknya. Di sini kita buka files. Lalu kita buka juga terminal. Di sini kita berada di home. Di sini saya akan menghapus file yang h.txt. Kita gunakan perintah rm h.txt. Lalu kita ls. Oke, sudah tidak ada h.txt ya teman-teman. Di sini juga sudah tidak ada. Nah, teman-teman juga bisa menghapus keseluruhan file dari halo1.txt sampai halo3.txt dengan perintah rm halo bintang .txt. Lalu kita ls. Oke, di sini file dari halo1.txt sampai halo3.txt sudah hilang ya teman-teman. Di sini juga sudah tidak ada. Oke, di sini saya juga akan menghapus direktori direct_new dengan perintah rmdir direct_new / lalu kita ls. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah tidak ada direktori direct_new. Oke, kita akan coba juga menghapus direktori dir1 dengan perintah rmdir dir1. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman, karena di sini terdapat tulisan directory not empty. Atau di dalam dir1 ini masih ada file, yaitu dir2, kemudian dir2 juga ada dir3. Jadi syarat untuk menghapus dir1 itu di dalam dir1 ini tidak ada file apapun. Oke, di sini saya akan hapus dir3 terlebih dahulu dengan perintah rmdir dir1/dir2/dir3. Kita coba. Nah, di sini dir3-nya sudah tidak ada ya teman-teman. Kemudian saya akan menghapus dir2 dengan perintah rmdir dir1/dir2. Nah, di sini dir2-nya sudah terhapus ya teman-teman. Nah, karena di dir1 sudah tidak ada file apapun, kita baru bisa menghapus dir1 dengan perintah rmdir dir1/. Di sini sudah tidak ada direktori dir1.
di dalam directory home ya teman-teman.